A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah, sehingga channel ini setidaknya hingga detik ini masih eksis, bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, juga terbalaskan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan berikutnya atas doa-doa baiknya dari seluruh viewer terkasihku yang semoga anti skip, anti download, dan yang bagi berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopinya disuruh ngurangi katanya. Sesuai dengan situasi yang lagi update ya tentang Idul Adha, baik dari perspektif keislaman maupun kekristenan ya. Sehingga beberapa hari yang lalu tajuk-tajuk kajian kita tidak jauh-jauh dari sekitar polemik tentang kurban ya. Sekarang kita tuh nanti awas tuh itu tawon itu bisa ngentup itu. Nanti dikeluarin. Nah, sekarang kita kembali ke normal lagi ya. Karena alhamdulillah meskipun terjadi perbedaan, akhirnya bisa kita selesaikan dengan indah tentang Idul Adha kemarin. Oke, aku ngajak kamu kembali untuk menuntaskan ini ya. Dia membela diri. Seri kedua, maka sekarang seri ketiga. Nanti lihat di playlistnya tuh ya. Ini seri ketiga, betul ini. Seri ketiga ya. Sekarang seri ketiga. Sebelum nanti kita masuk ke sini, ketika narasi menutup mulut itu dipahami sebagai metafora dari membela diri, kita telah uji ternyata itu tidak benar. Tidak benar Yesus itu membela diri, tidak membela diri. Orang dia itu mencintai kehidupan kok. Ya. Kita sudah buktikan di seri yang kedua kemarin ya. Di sini ya. Sudah kita buktikan. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi ini sudah aku hapus ya. Kasih air dikit tuh. Kita sekarang melihat apa yang disampaikan baik itu Lukas ya maupun Yohanes dalam Injil karangannya ya, sehingga kita mendapat gambaran yang utuh. Benar nggak Yesus itu tidak membela diri? Terus aku itu lagi cari nggak ketemu ya. Ya maklumlah sudah 1000 lebih videonya. Itu aku ingat pernah bahas tentang tampar pipi kanan, tampar pipi kiri, itu enggak terbukti. Ya. Itu benerkah Yesus mengajarkan begitu? Mengajarkan kasih, saking kasihnya kalau ditampar pipi kanan, nanti kasih pipi kirimu, itu kan tidak terbukti. Cuman videonya tak cari enggak ketemu sebenarnya. Itu 2 tahun lalu sudah kita diskusikan itu ya. Karena nanti akan menyasar ke sana ini. Maksudku tentunya aku tidak akan kupas tuntas di sini ya, karena videonya sudah ada. Jadi sekilas saja. Oke, sekarang kita ke Lukas ya. Nah, masih basah ini. Oke. Kita ke Lukas 22 67 sampai 70. Lukas
22 67 sampai 70. Buka. Jadi kita sama-sama buka kitab supaya nanti kita bisa saling mengkoreksi kalau salah, ya. Benar nggak Yesus itu menutup mulut? Lukas 22 ayatnya 67 sampai 70. Kamu bisa baca perikopnya Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Nih. Ya, kamu lihat di situ. Ini kalau aku baca terlalu panjang ya. Jadi aku cepatkan saja supaya bisa mampat. Yesus di hadapan Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, bukan Mahkamah Agung. Seperti di Jakarta aja, Mahkamah Agung, ya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan ke mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Ya. Jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Lihat, jawab Yesus. Nah, Yesus menjawab. Kok dibilang tutup mulut tuh gimana? Kalau tutup mulut tuh dia sama sekali tidak memberikan pembelaan, diam. Itu baru tutup mulut. Yesus menjawab, kok teksnya jelas. Yesus menjawab dengan apa? Ya, dengan mulut. Ya. Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Gitu. Jadi orang-orang itu yang jahat sama Yesus tuh kalau di Al-Quran itu sudah seperti anjing. Mau dijelaskan sama Yesus, mau tidak dijelaskan sama Yesus, mereka sudah menjulurkan lidah saja. Karena memang tujuan mereka itu bukan minta penjelasan, justru mau menyalibkan Yesus. Gitu loh. Makanya Yesus sudah, dijelaskan nggak dijelaskan sudah sama saja. Jadi ciri-ciri orang yang memang tidak mencari kebenaran, yang hanya mau mendebat saja, ya anjing itu. Gitu loh. Ini aku kasih tahu supaya kebodohannya hilang ini. Ya. Lihat, kita jawab lagi ya. Kita lihat lagi jawabnya ya. Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Jadi malas ngapain? Dikasih tahu nggak dikasih tahu juga, lidahnya dijulurkan, melet. Ya. "Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab." Ya. Terus apa kata dia? "Mulai sekarang Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Ya. Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini Allah." Ya. Kalau begitu engkau ini anak Allah. Yesus jawab lagi, ya. Berarti kan nggak diem dia. Siapa bilang menutup mulut? Yesus menjawab lagi. Ya. Yesus apa jawabannya ketika dia ditanya, "Berarti engkau anak Allah?" "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita berkesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Lihat kan? Yesus kasih jawaban, tidak kasih jawaban, tetap aja kurang ajar sama Yesus. Karena memang dia tujuannya mau menghukum Yesus dengan salib sampai ke titik nol. Gitu loh. Ya. Tapi kan Yesus tidak diam. Cuman dia tidak mau merinci. Dijelasno, nggak dijelasno, dikatakan, nggak dikatakan, sama saja, sami mawon. Tapi yang penting bisa kita ketahui di sini, Yesus itu menjawab, tidak menutup mulut. Menjawab itu ya pakai mulut, bukan mulutnya tertutup. Bukan tidak membela diri, membela diri. Ya. Lukas 22 66 67 sampai 70 ya. Kalau di
Lukas ini catatannya lebih komplit ya, yang tidak ada di Injil-Injil lain. Di sini ada Yesus di hadapan mahkamah agama, perikopnya. Terus ada Yesus di hadapan Pilatus. Terus nanti Yesus di hadapan Herodes. Nah, yang di hadapan Herodes ini tidak muncul. Di Herodes sama Pilatus itu kan musuhan, ya. Akhirnya karena Yesus ini mereka jadi berteman. Di Matius tidak ada kisah tentang Herodes. Herodes itu banyak loh ya. Herodes itu ada 4. Jangan keliru. Ini Herodes yang berikutnya, Herodes yang tuaan kan, yang waktu Yesus lahir di Matius itu. Jadi jangan keliru. Nanti tanya loh, Herodes kan sudah mati kok ini hidup lagi. Herodes itu ada 4. Ini Herodes yang keempat ini. Ya. Jadi jangan keliru. Nanti baca Alkitab nggak tahu loh ini Herodes yang dicatat Matius sudah mati kok ini ada lagi. Memang Herodes 1, Herodes 2 sampai Herodes 4. Ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Di mana tadi? 23 ya. Di hadapan Pilatus ya, di hadapan Pilatus. 23 1 sampai 7 ya. Ini ya, tetap di Lukas 23 1 sampai 7. Ini aku tulis gini supaya kamu juga bisa mengkontrol gitu loh, bahwa diskusi kita itu Alkitabiah. 23 1 sampai 7 nanti di ayat ketiganya itu. Ya, di ayat ketiganya. Kalau aku baca nanti panjang banget itu ya. Yesus menjawab juga di situ. Ya. Lihat ini ya. Mulai 1 aku baca. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jadi Pilatus itu dicurhatin gitu loh. Dicurhatin yang isinya hasutan-hasutan untuk mendiskreditkan Yesus yang dilakukan oleh tua-tua Yahudi itu. Ya. Terus Pilatus tanya, ya, engkaukah Raja orang Yahudi? Nah, ini teksnya jelas ini. Jawab Yesus. Dia jawab enggak? Mulutnya terbuka enggak? Sudah jelas jawab gitu loh. Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tuh loh. Engkau sendiri mengatakannya. Dia itu namanya Yesus membela diri. Jadi bukankah engkau sendiri mengatakannya? Ngono loh. Ya, jadi pertanyaan dijawab oleh pertanyaan gitu loh maksudnya. Jadi retorikanya bagus banget. Ketika Yesus dikatakan engkau anak Allah, Yesus nggak bilang iya atau tidak, tapi bukannya engkau sendiri mengatakannya. Itu loh. Itu retorika dialognya yang diterapkan oleh Yesus mantap kali itu. Ya. Oke, jadi pertanyaan jawab dengan pertanyaan. Lanjutnya itu tidak begitu urgent ya untuk yang kita kaji ya. Itu nanti dibaca sendiri sampai yang ke-7. Yang fokusnya yang ayat ketiga tadi ya. Engkau, jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Ya. Oke. Ini di Lukas. Sekarang apa yang terjadi di Yohanes? Ya. Kita buka Yohanes 18 20 sampai 23. Ya. Yohanes 18 20 23. Ini ngaji gini harus kritis, kalau enggak ya. Masalahnya kalau kalian di sekolah Alkitab atau pas pendetanya memberikan penjelasan kepada kalian, dibilang Yesus itu menutup mulut, Yesus itu tidak membela diri, dan kalian percaya saja ya, akhirnya miss dari Alkitab, bahwa di Alkitab itu Yesus buka mulut dan membela diri, dia nggak mau mati konyol gitu loh ya.
Oke. Sekarang Yohanes 18 buka. Yohanes 18 ini lebih jelas lagi ini. Ya. Yohanes 18. Nah, di sini muncul Kayapas, Hanas dan di awal-awal nggak muncul, makanya itu semakin berkembang. Di sini Kayapas, Hanas muncul, tapi di sini Pilatus nggak muncul, munculnya di Lukas tadi. Catatannya nggak sama memang. Itulah nanti kita diskusikan ya. Kita sekarang lihat 18, 20 sampai 23. Ya. Ini yang aku bilang di videonya ini ada ya. Kalau dari 20 dia nanggung, aku baca dari 19 ya supaya ceritanya bisa gampang tertangkap. Begini. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya, tentang ajarannya. Nah, Yahudi ini curiga terhadap yang diajarkan Yesus. Maka dia dituduh penyesat. Ya. Jawab Yesus. Nah, Yesus jawab. Masa Yesus nutup mulut? Kan enggak. Ketika Yesus dicurigai, maka Yesus menggunakan hak jawabnya untuk membela diri gitu loh. Apa jawab Yesus? Sangat diplomasi sekali jawaban Yesus ini. Aku berbicara terus terang kepada dunia, aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Jadi Yesus itu gagah. Dia tidak mau main di balik kucing. Gue kagak sembunyi-sembunyi. Maksudnya itu, lu kan tahu kalau ajaran gue sesat, lu kan bisa lihat tuh. Gue nggak sembunyi-sembunyi. Gue ngajar terbuka di bait Allah. Semua orang Yahudi tahu. Gitu loh maksudnya Yesus tuh. Dalam memberi jawaban terhadap Yahudi yang menuduhnya sesat. Aku sudah jelaskan kemarin, tuduhan sesat itu sebetulnya karena dengki. Itu bajingan-bajingan itu yang mau menyesahkan Yesus itu dengki sebetulnya. Tuduhan itu tidak terbukti. Maka sekarang kalau ada orang menuduh, gampang-gampang memberikan stempel sesat lah, yang inilah, itu dengki seperti bajingan yang ingin menyesatkan Yesus itu. Karena apa? Kebodohan dalam otaknya, tidak mampu untuk beradu argumen, maka dia membuat tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya kecuali dengki. Maka Yesus dengan tegas menjawab, bukankah lu tahu gue ngajar di bait Allah, semua Yahudi tahu dan gue kagak pernah sembunyi-sembunyi. Sonono, lu tanya sama Yahudi saja. Nah, maksudnya gitu loh. Ketika dia dituduh ajarannya sesat. Karena nggak menutup mulut dia. Membela diri dia. Dia menjalankan haknya untuk membela diri. Kok kalian percaya dikatakan Yesus itu menutup mulutnya artinya tidak membela diri? Emangnya orang goblok apa mau matiin diem aja? Ya berusaha untuk hidup lah. Dan Yesus melakukan itu dan itu memang harus demikian. Lampunya sudah. Gitu loh. Ya. Nggak ada ceritanya Yesus itu menutup mulut mau disalib. Nah gitu. Karena dia memang hadir tidak untuk disalib. Gitu loh. Ini supaya kalian yang nonton ini pikirannya itu terbuka gitu loh, bahwa cara pandang Yesus menutup mulut yang artinya tidak membela diri itu salah, tidak alkitabiah. Makanya jangan berikan cek kosong kepada siapapun, langsung cross check ke Alkitab supaya bodohmu hilang gitu loh ya. Kalau tiba-tiba kamu diceritain iya saja, bodohnya nggak hilang-hilang. Oke. Berikutnya, mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Lihat. Yesus menantang. You tuduh gue sesat. Coba tanya lu kepada orang-orang yang ikut pelajaran yang gue ajar itu. Lu tanya apa yang gue ajarkan. Gitu loh maksudnya.
Maka aku kan begitu. Kalau ada orang nuduh aku sesat, kalau aku mau ya aku jawab, kalau enggak aku biarin aja. Karena apa? Anjing. Seperti Yesus bilang, dikasih tahu nggak kasih tahu sama saja. Ngapain juga gue kasih tahu? Karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi dengki. Kasih tahu ya lidahnya dijulurkan, nggak kasih tahu ya lidahnya dijulurkan. Ya biarin aja biar jadi anjing. Ya. Jadi di depan Imam Kayafas, Yesus itu telah memberikan jawaban dengan tegas. Dia membela diri. Ya. Oke, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jadi Kayafas itu imam besar. Ketika Yesus memberikan jawaban dan jawaban itu tidak mampu dihadapi oleh mereka, akhirnya nyerang fisik, ditampar Yesus. Itu kan goblok, bajingan itu. Itu ciri-ciri orang tidak mampu berargumentasi ya begitu. Ditanya sama Yesus dijawab, dia nggak bisa membantah kebenaran Yesus, Yesusnya ditampar. Gitu. Di mana letak otaknya itu? Seharusnya kan dia ikut apa yang diajarkan Yesus, bukan tambah menampar Yesus. Maka kalau dalam diskusi-diskusi, ketika dia nggak bisa berargumen terus nyerang personal, nyerang fisik, itu belum dewasa. Ya persis ini yang Alkitab catat ini, bajingan-bajingan ini. Ya, nah ini kemarin sudah aku bikin videonya. Benarkah Yesus mengajarkan tampar pipi kanan, kasih pipi kiri? Itu ternyata nggak benar. Videonya kamu carilah, aku cari nggak ketemu. Kita lihat, Yesus tuh ditampar sama ya bodyguardnya imam besar lah. Kayafas tuh imam besar. Ya namanya tuh imam besar, ada bodyguardnya gitu kan. Ketika dia tahu junjungannya nggak bisa jawab atau dibikin berteguk lutut sama Yesus, dia nggak terima, dia tamparnya Yesus. Yang menarik di sini ketika Yesus ditampar, apakah Yesus diam saja terus ngasih pipi kiri setelah pipi kanan ditampar? Enggak. Dan itu videonya cari, sudah aku bikin 2 tahun yang lalu. Kita lihat sini jawabannya ya. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya. Yesus jawab, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Lihat, Yesus membela diri. Jadi nggak benar Yesus ditampar, pipi kanan kasih pipi kiri. Itu ajaran dari mana? Buktinya praktiknya Yesus ketika ditampar, dia nggak ngasih pipinya yang lain, justru dia tanya, "Kalau aku salah, tunjukkan salahnya di mana. Ketika aku benar, kenapa engkau menamparku?" Aku harapkan kajian-kajian di sini bisa mencerdaskan semuanya ya Islam ya Kristen ya, sehingga otak itu memang harus kita bikin cerdas. Ya mungkin ini mendobrak apa yang kamu pahami selama ini dari bapak-bapak gerejamu, dari dosen-dosen teologimu, dari sekolah minggumu, dari apa-apamu lah ya. Enggak, makanya jangan beri cek kosong. Harus melakukan cross check sesuai nggak dengan Alkitab, dan Alkitab mengatakan Yesus membela diri. Jangan mau kamu dibodoh-bodohi. Ya. Dan pelajaran tampar pipi kanan kasih pipi kiri itu harus terkoreksi itu. Aku belum ngeceknya di Pipe Gospel. Jangan-jangan itu juga sisipan yang Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Karena buktinya di sini ketika ditampar, Yesus nggak memberikan pipinya yang lain untuk ditampar lagi. Orang goblok itu namanya. Tampar pipi kanan kok pipi kirinya orang gemes tambahan. Ya, lihat videonya sudah jadi itu. Di sana lebih rinci penjelasannya ya. Berapa ini? 23 ya. Sudahlah ya, itu panjang, nanti kamu bisa baca sendiri ya. Sudah berapa lama nih? Kamu nanti bisa atau aku bacakan sekaligus, oke lah ya. Oke. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Ya.
Dia dikirim. Jadi seperti dipimpong dia dari Hanas, Kayapas, Hanas, Pilatus. Coba mana yang wingi gue. Dari Pilatus ke siapa itu? Ke Herodes, ke Pilatus. Aduh, kasihan. Ya, kasihan. Petrus apa kerjanya Petrus? Lihat ini. Simon Petrus masih berdiri, berdiam, api-api gitu. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkal, ya, katanya bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan dia? Ini yang telinganya kan seperti pedang ya, diiris sama pedang. Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Nah, kenapa Yesus disangkal? Maksudnya gini, Petrus tuh menyangkal dia bukan orangnya Yesus gitu loh. Kenapa ya bisa dibikin babak belur juga dia? Ya, bisa dibikin babak belur. Lah kalau dia bersembunyi dalam tanda kutip, dia tidak menunjukkan identitasnya, maka itu namanya jin. Sama seperti surat Al-Jin, bukan jin yang dalam arti isim zat, jin yang artinya bersembunyi. Karena kalau terang-terangan orang Arab saat itu menunjukkan dirinya sebagai pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya dihabisi. Maka dia bersembunyi, yaitulah jin. Seperti ini, ya. Petrus itu jin, bersembunyi dia. Karena kalau dia ngaku dia orangnya Yesus, ya digebuki juga. Oke, jelas? Jelas ya? Terus sekarang ke Yohanes 18, 34, 38. Ya. Yohanes 18, 34, 38. Ini memang seharusnya dibaca semua ya. Jadi kamu tahu gambaran. Kalau di sini kan aku ambil yang urgen saja. Ya kalau dibaca semua nanti bisa 1 jam lebih lagi. Oke, Yohanes 18, 34. 34. Aku mulai dari 33 ya. Ini sudah beda perikop. Tadi itu di hadapan Hanas ya, Petrus menyangkal Yesus, itu perikopnya. Sekarang di hadapan Pilatus ya, di hadapan Pilatus. Begini. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri?" Dijawab dengan retorika oleh Yesus. Ya. Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Wah, jadi Yesus pinter, dia gak ngomong iya atau tidak, justru dibalik tanya, dibalik tanya. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Gitu ya. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Pilatus gak mau kalah. Karena kalau sudah tentang anak Allah itu urusannya kan Yahudi lah. Pilatus ini kan ya pagan, orang Romawi sana. Maka dia ngomong, apakah aku seorang Yahudi? Artinya dia nggak mengimani hal-hal seperti itu gitu ya. Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Nah, jawab Yesus lagi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Di sini maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab lagi Yesus. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, di sini bermasalah. Ini berapa puluh tahun yang lalu sudah tak teliti. Ini putus dia di sini. Makanya yang original gimana? Ini putus nih. Ceritanya putus di sini. Coba buka Injilmu, putus enggak? Di sini putus. Aku nggak tahu original teksnya gimana ini ya. Jadi putus ceritanya. Di Yohanes 18 38a itu enggak nanggung, putus, ada yang hilang itu. Karena
logika kalimatnya nggak masuk, jalinannya itu putus. Begini, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah, seharusnya kan dijawab dulu, ini nggak ada jawabannya, putus dia. Masalah kan, lalu kemana? Itu dulu. Ya, mana? Oke lah ya, itu dulu ya. Sudah kita kompilasi ya, maka jelas sudah Yesus itu membela diri dan dia tidak menutup mulut. Dan itu memang hak dia. Hak dia. Jadi jangan ngomong lagi Yesus tutup mulut, Yesus tidak membela diri, kamu dibodoh-bodohi dogma seperti itu. Tunjukkan dia ini ayat-ayatnya. Ya. Nih. Oke. Jadi ini seri 3 selesai. Aku membuktikan bahwa Yesus itu membela diri. Ya, nanti kita baru masuk ke seri yang keempat. Ini seri utama ini, ya. Ini kan ada di dalamnya subbabnya. Ya. Oke, di situ dulu, sampai sini dulu kajian kita ya. Semoga memberikan pencerahan bagi semuanya ya. Semoga semuanya mendapatkan rezeki yang barokah dan kita bisa melanjutkan kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Untuk saudaraku ya, jaga iman, jaga Islam, jaga Allah, jaga Al-Quran dalam hatimu ya. Tetapi jangan lupa hormati saudara-saudara kita yang memilih jalan hidup yang lain. Ya, oke. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita sebagaimana waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.